Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan saya yakin ini adalah salah satu bekal yang penting bagi para praktisi, khususnya saya, karena ini juga sangat erat hubungannya dengan ruqyah. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid sehubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addu zakata abdanikum bila ilaha illallah." Bayarlah zakat badan kalian semua dengan la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya zakat fungsinya adalah untuk membersihkan. Kalau kita menzakati harta benda kita, maka sebenarnya adalah kita membersihkan harta benda kita. Jika kita punya harta benda yang sudah wajib kita zakati, tapi kita tidak menzakatinya, maka kita harus berhati-hati. Karena yang dikhawatirkan adalah Allah nanti yang akan mengambil dari diri kita. Dan terkadang cara Allah mengambil dari diri kita, yakni diantaranya dengan cara sesuatu yang sangat menyiksa diri kita. Mungkin dengan cara sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga harta benda kita habis, na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana badan kita, jika badan kita tidak kita zakati, maka di situ diantaranya, yakni efeknya adalah mungkin tubuh kita akan mudah sakit, mudah lelah, dan lain sebagainya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwasanya zakat badan kita adalah la ilaha illallah. Insya Allah kalau istiqamah kita membaca kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah tubuh kita akan sehat dan penuh dengan barakah. Yang selanjutnya sehubungan dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka jaminan masuk surga. Sehingga saya pernah dinasihati oleh salah satu kiai, "Cung, nek awakmu nunggoni wong loro, nek awakmu, jika kamu menunggu orang yang sedang sakit atau sakaratul maut, maka jangan lupa kamu talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai ngomong, kamu bilang kepada orang yang sakit, sampean mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau tirukan saya, Mbah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah, Mbah, sampean jangan bicara apapun, diam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia.
Artinya apa? Artinya supaya nanti akhir ucapan orang tersebut adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Sehingga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhiru qawlihi la ilaha illallah, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi para praktisi ketika ada orang atau ketika diminta bantuan untuk meruqyah seseorang yang kondisinya sudah sakitnya sudah sakit-sakit yang sudah mendekati kematian, mungkin dengan berbagai macam tanda-tanda. Di situ satu, jangan lupa untuk ditalkin kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan setelah mengucapkan kalimat tauhid itu, orang tersebut jangan sampai mengatakan kalimat apapun. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ini adalah salah satu cara atau salah satu amal yang diajarkan oleh guru saya, supaya apa? Supaya kita kembali kepada Allah dengan akhir ucapan kita la ilaha illallah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu kalimat yang harus diistiqomahkan oleh para praktisi ruqyah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadhubur rasus 'alan nar." Barang siapa, tidak ada, ma min 'abdin, tiada seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan, kecuali setan akan hancur lebur. Nah, ini mungkin bagi para praktisi penting. Terus terang, ketika saya meruqyah seseorang yang minta diruqyah, atau mungkin seseorang yang sedang diuji oleh Allah sakit, itu saya sering yang saya baca hanya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pegang mulai dari tulang ekornya, saya arahkan ke atas, hanya baca Bismillah saja. Itu subhanallah, itu efeknya luar biasa. Karena itu sudah sesuai dengan disampaikan Rasulullah SAW, jika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan hancur lebur. Kama yadhubur rasus 'alan nar, hancurnya sebagaimana timah yang terbakar oleh api. Itu adalah diantara keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah kalimat yang tidak boleh lepas dari para praktisi adalah bacaan sholawat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sudah sering membaca sholawat, bahkan di dalam Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini banyak sekali amalan-amalan sholawat. Di samping Al-Quran banyak sekali amal-amal sholawat, di antaranya yakni sholawat Mahdi. Pentingnya sholawat, bahkan doa. Ketika kita berdoa, kita tidak membaca sholawat, maka doa kita tidak akan terangkat. Artinya sulit untuk terkabulkan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijab hatta yusalli alayya." Tidak ada suatu doa illa bainahu wa bainas sama'i hijab, kecuali
Di antara doa dan langit itu terdapat hijab, terdapat penghalang. Hatta yusalli alaiya. Sehingga hatta yusalla alaiya, sehingga dibacakan sholawat atasku. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, maka satu, jangan sampai meninggalkan sholawat. Kalau biasanya dalam doa itu urutannya bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Minta, baru minta. Kemudian ditutup dengan sholawat. Itu diantara keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Dan saya juga pernah mendapatkan ijazah sholawat dari guru saya, dan guru saya dari guru beliau. Beliau mengatakan, jika sampeyan setiap hari membaca sholawat sebanyak 100 kali. Beliau mengatakan, guru saya bilang gini, kalau sampean sudah membaca sholawat sebanyak 100 kali setiap hari, jika hidup sampean tidak makmur, jika hidup sampean tidak mulia, kamu cari makam saya, kamu cari kuburan saya, kamu ogah-ogah apa ya bahasanya ogah-ogah itu, terus kamu goyang-goyang patokan saya, paham patokan ya? Itu dalam hati saya, apa hubungannya patokan sama kuburan? Artinya untuk memantapkan bahwasanya ketika kita istiqomah dalam satu hari membaca sholawat. Kalau dari guru saya itu sholawatnya adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sebanyak 100 kali setiap hari. Yakin, yakni akan mendapatkan kemakmuran. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu adalah keutamaan sholawat. Bahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang ketika berangkat haji, zikir yang dibaca itu semuanya sholawat. Ketika tawaf yang dibaca sholawat, ketika sa'i yang dibaca sholawat, ketika wukuf yang dibaca sholawat. Sehingga ditegur sama temannya, hei, sampeyan kok baca sholawat, terus kok tidak baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah ketika haji? Kenapa kok kamu baca sholawat terus? Apa kata seorang laki-laki tersebut? Saya mohon maaf sebelumnya. Kenapa saya kok membaca sholawat? Ketika tawaf membaca sholawat, ketika sa'i membaca sholawat, ketika wukuf membaca sholawat. Karena ini ada sebuah kisah. Waktu itu saya bersama ayah saya, bersama bapak saya, dalam suatu perjalanan, dan bapak saya meninggal di kota Irak. Dan ketika bapak saya meninggal dunia, wajah bapak saya itu berubah menjadi khimar. Dan ketika saya melihat kondisi bapak saya seperti itu, saya sangat sedih. Dan saya menangis. Sehingga saya tertidur. Dan ketika dalam tidur saya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwasanya man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, bertemu aku, kata Rasulullah, faqad ra'ani, maka dia benar-benar bertemu dengan aku. Makanya dalam ilmu hadis, ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan suatu kata kepada suatu kalimat atau nasihat kepada kita, maka di situ masuk di dalam hadis dhaif. Karena itu tadi, karena man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka dia benar-benar melihatku. Nah, ini bertemu dengan Rasulullah. Kemudian seorang laki terus menceritakan tentang kondisi ayahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, menjawab, ya. Itu pancen akibat dari perbuatan
ayah kamu, perbuatan bapak kamu ketika di dunia. Karena bapakmu ketika di dunia, bapak kamu pelaku riba. Pelaku riba. Makanya orang yang ketika di dunia melakukan perbuatan riba, maka nanti kepalanya akan dirubah oleh Allah menjadi himar. Lalu akan mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya bapak kamu ini rutin atau istiqomah membaca sholawat kepadaku sebanyak 100 kali setiap hari. Karena itu aku mintakan kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu seorang laki-laki tersebut terbangun dari tidurnya dan melihat wajah orang tuanya, wajah ayahnya berubah menjadi cerah, berubah dari yang bentuknya seperti khimar menjadi wajah yang cerah. Ini diantara yakni keutamaan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi beberapa kalimat yang kita sebagai praktisi. Satu, jangan lupa untuk rutin membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang kedua yaitu membaca bismillah dan membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan amalia kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal-'afu minkum. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.